Perkenalkan, nama saya Nazila Erza Hakim. Saya Muhammad Rizky Pratama. Saya Robani Diansyah. Pengertian induksi matematika. Induksi matematika merupakan metode pembuktian yang digunakan untuk menentukan kebenaran. 3 prinsip dalam induksi matematika. 1. Membuktikan bahwa rumus atau pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan 1. 2. Mengasumsikan bahwa rumus atau pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K. 3. Membuktikan bahwa rumus atau pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K tambah 1. Atau bisa disebut langkah dasar dan langkah induktif. Jenis-jenis induksi matematika. Pertama, deret, yang kedua, pembagian, dan yang ketiga, bertidaksamaan. Deret merupakan bentuk penjumlahan beruntun, maka pada permasalahan deret harus dibuktikan kebenarannya di suku pertama, suku ke K, serta suku ke K tambah 1. Oke, langsung saja kita ke contoh soal deret induksi matematika. Yang pertama, buktikan bahwa 3 tambah 9 tambah 15 ditambah titik-titik tambah dalam kurung 6n kurang 3 sama dengan 3n kuadrat untuk setiap bilangan asli. Seperti yang sudah kita lihat dan kita tonton bersama di video tadi, bahwa induksi matematika memiliki 3 langkah untuk penyelesaian pembuktian. Yang pertama, n sama dengan 1. Jadi di soal ini kan ada n. Nah, kita ganti dengan angka 1. Kita tulis dulu nih soalnya mulai dari yang di dalam kurung. Dalam kurung 6 dikali 1, kenapa 1? Karena n-nya 1 dikurang 3 sama dengan 3 dikali 1 pangkat 2. 6 dikali 1, 6 dikurang 3 hasilnya 3. 3 dikali 1 pangkat 2 juga 3. Jadi di sini sudah terbukti bahwa benar ya. Lanjut ke langkah yang kedua. N sama dengan K. Jadi tugas kita mengganti yang N itu dengan huruf K atau variabel K. Oke, kita tulis dulu soalnya. 3 ditambah 9 ditambah 15 ditambah titik-titik-titik ditambah dalam kurung 6K. Kenapa K? Karena N tadi diganti dengan K ya, dikurang 3 sama dengan 3K pangkat 2. Ini kita asumsikan bahwa ini benar. Dan ini adalah langkah yang terakhir nih teman-teman. N sama dengan K ditambah 1. Kita masukin dulu soalnya. Setelah itu kita masukin hasil dari langkah yang kedua. Jadi yang pertama kita tulis dulu nih. 3 ditambah 9 ditambah 15 ditambah titik-titik-titik ditambah dalam kurung. Nah, di bagian ini kita masukin langkah yang kedua tadi ya. 6K dikurang 3 ditambah, ini kita waktunya ngerubah N menjadi K. Jadi masukin soal yang di atas, N-nya kita rubah menjadi K. Buka kurung 6, buka kurung lagi, K ditambah 1, K-nya kita ganti ya. Dari N menjadi K ditambah 1, tutup kurung, dikurang 3, tutup kurung. Sama dengan 3 dalam kurung K tambah 1 pangkat 2. Oke, langkah yang selanjutnya 3K pangkat 2 ditambah, ini kita kalikan dulu, yang N-nya tadi kita ubah, jadinya 6 dikali K menjadi 6K ditambah 6 dikali 1, 6 dikurang 3 sama dengan 3 dalam kurung K tambah 1 kuadrat turun ke bawah. Oke, langkah yang selanjutnya 3K pangkat 2 ditambah 6K ditambah 6 kurang 3, 3 sama dengan 3. Nah, ini yang di dalam kurung kita kalikan. K dikuadratkan menjadi K kuadrat. K dikali 1, K1 atau 1. Jadi di sini tidak saya tulis, langsung saja ditambah. K dikali 2 menjadi 2K
dan 1 kuadrat menjadi 1. Jadi 3 dalam kurung K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Dan langkah yang paling terakhir, 3K pangkat 2 ditambah 6K ditambah 3 sama dengan. Nah, ini kita kali ya teman-teman, angka 3 dengan yang di dalam kurung. 3 dikali K kuadrat menjadi 3K kuadrat, ditambah 3 dikali 2K menjadi 6K, ditambah 3 dikali 1 menjadi 3. Dan ini adalah hasil akhir dari contoh soal deret induksi matematika. Pengertian pembagian. Pembagian adalah salah satu dari 4 operasi dasar matematika. Cara bilangan digabungkan untuk membuat bilangan baru. Oke, kita lanjut ke pembagian induksi matematika. Contoh soal, buktikan bilangan 2 pangkat 2n dikurang 1 habis dibagi 3. Di sini ada 3 langkah ya. Langkah yang pertama, n sama dengan 1. Jadi, n yang di soal itu kita ganti dengan angka 1. Kita tulis lagi soalnya, 2 pangkat 2 dikali 1. Kenapa 1? Karena n-nya kita ganti dengan 1 ya. Dikurang 1 sama dengan 2 pangkat, ini pangkatnya kita kali 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadinya 2 pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat 2 berapa? 4 dikurang 1. 4 dikurang 1 berapa? 3. Benar tidak bahwa 3 habis dibagi 3? Benar. Jadi langkah yang pertama sudah terbukti benar ya. Kita lanjut ke langkah yang kedua. N sama dengan K. Jadi N-nya kita ganti dengan K. Kita tulis lagi soalnya, 2 pangkat 2K dikurang 1. Ini penjabarannya hanya sampai sini dan ini kita asumsikan benar. Kenapa kita asumsikan benar? Nanti ini akan terbukti benar ketika di langkah yang terakhir. Dan ini langkah yang terakhir. N sama dengan K tambah 1. Kita tulis lagi soalnya, jadi N-nya kita ganti K tambah 1 ya. 2 pangkat 2 dalam kurung K ditambah 1 dikurang 1. Sama dengan, ini yang pangkatnya kita kalikan. 2 dikali K menjadi pangkat 2K ditambah 2 dikali 1 menjadi 2. Jadi 2 pangkat 2K ditambah 2 dikurang 1. Nah, ini kita jabarin lagi nih. 2 pangkat 2K dikali 2 pangkat 2 dikurang 1. Selanjutnya kita kerjain dulu nih yang di tengah. 2 pangkat 2, 4. Yang terus dikali 2 pangkat 2K dan min 1-nya turun. Nah, penjumlahan berapa dari angka 3 yang bisa menghasilkan angka 4? Jadinya 3 ditambah 1. Kenapa harus penjumlahan dari angka 3? Ya karena tadi di langkah yang pertama di situ terbuktinya angka 3. Jadi kita mencari penjumlahannya juga di angka 3. Di sini jadinya dalam kurung 3 ditambah 1 dikali yang 2 pangkat 2K dikurang 1 itu turun ya. Di sini kita tulis di sini. Terus selanjutnya ini kita kalikan dan dijabarkan. 3 dikali 2 pangkat 2K ditambah 1 dikali 2 pangkat 2K berapa? 2 pangkat 2K dikurang 1. Oke, benar nggak 2 pangkat 2K dikurang 1 ini hasil dari langkah kita yang kedua? Benar kan? Benar. Berarti langkah kedua yang kita asumsikan tadi sudah terbukti benar di langkah yang terakhir. Dan apabila teman-teman mau lebih jelasnya, ini bisa kita sederhanakan lagi. Di 3 dikali 2 pangkat 2K. 2 pangkat 2K kan jadinya 4. 3 dikali 4, 12. Ditambah 2 pangkat 2, 4. 4 dikurang 1, 3. 12 habis nggak dibagi 3? Habis. 3 habis nggak dibagi 3? Habis. Apabila mau dijumlahkan seperti 12 ditambah 3, habis juga nggak dibagi 3? Habis. Jadi sudah terbukti bahwa bilangan 2 pangkat 2n kurang 1 habis dibagi 3. Pertidaksamaan adalah bentuk atau kalimat matematika yang memiliki tanda lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Penerapan induksi matematika pada pertidaksamaan. 1. Sifat transitif pertidaksamaan. Jika A kurang dari B kurang dari C, maka A kurang dari C. Jika A lebih besar dari B lebih besar dari C, maka A lebih besar dari C. Prinsip ketaksamaan. Jika A kurang dari B dan C lebih besar dari 0, maka AC kurang dari BC. Jika A lebih besar dari B dan C lebih besar dari 0, maka AC lebih besar dari BC.
Jika A kurang dari B, maka A ditambah C kurang dari B ditambah C. Jika A kurang dari B, maka AC lebih besar B ditambah C. Kita akan membuktikan bahwa 2 pangkat N itu lebih dari sama dengan N, yang dimana N di sini adalah bilangan asli. Oke, bagaimana cara kita membuktikannya? Nah, yaitu langkah pertamanya kita harus membuktikan benar dulu untuk N sama dengan 1. Untuk langkah pertama akan dibuktikan benar untuk N sama dengan 1, yang artinya kita tinggal mengganti karena persamaannya itu adalah 2 pangkat N lebih dari sama dengan N, berarti 2 pangkat 1 apakah benar dia lebih dari 1, dimana 2 pangkat 1 itu adalah 2 lebih dari sama dengan 1. Nah, apakah dia bernilai benar? Nah, itu benar. Nah, untuk langkah yang kedua kita asumsikan benar untuk N sama dengan K. Jadi tidak perlu kita buktikan. Maka jika ada 2 pangkat N yang lebih dari sama dengan N, maka 2 pangkat K itu sudah pasti lebih dari K. Nah, ini sudah bernilai benar. Yang akan kita buktikan itu yang terakhir, bahwa kita harus membuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1 untuk yang langkah ketiga. Karena tadi adalah 2 pangkat N lebih dari N, yang kita akan buktikan sekarang apakah 2 pangkat K plus 1 dia lebih dari sama dengan K plus 1. Kita akan uraikan 2 pangkat K plus 1. Nah, 2 pangkat K plus 1 kan sama dengan 2 pangkat K dikali 2. Kita lihat asumsi, bahwa di asumsi dia bilang 2 pangkat K ini dia lebih dari sama dengan K. Artinya kita bandingkan aja di sini. 2 pangkat K ini kan berarti lebih dari sama dengan K. Karena kan di sini dikali 2, jadi kita kali 2 juga, atau bisa dituliskan juga sama dengan 2 kali K. Nah, 2 kali K itu kan sama dengan juga K tambah 1. Maksudnya K ditambah dengan K, itu yang 2 kali K. Nah, yang untuk yang K tambah K itu kita bandingkan juga dengan K plus 1. Gedean siapa? Ya jelas gedean K plus K. Jadi yang terakhir ini dituliskan dia lebih dari sama dengan K plus 1. Artinya terbukti untuk N sama dengan K plus 1 bahwa 2 pangkat K plus 1 itu lebih dari K plus 1.